Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Murain Palupiana, guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 4 Kota Blitar, dan sekaligus sebagai seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Dengan nomor peserta 2016994313330. Dengan ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 4 Kota Blitar dengan materi pendudukan Jepang di Indonesia. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kok lemes sekali? Oke, biasanya kita kan kalau saya bilang selamat pagi kita harus semangat ya. Jadi selamat pagi, pagi luar. Biasa. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, alhamdulillah. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Untuk awal pertemuan hari ini, di pagi hari ini kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu berdoa. Silakan semuanya berdiri. Silakan dipimpin untuk berdoa. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Hari ini saya mau absen satu persatu ya. Oke, Ahmad Naufal. Ya. Arya, Are, Aurelia, Azhara, Bima, nggak masuk? Nggak masuk. Davin, nggak ada? So, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Kolonialisme Belanda. Apa yang kalian ketahui tentang Belanda? Penjajahan, terus kerja rodi. Terus apa lagi? Monopoli. Terus rempah. Nah, rempah-rempah. Jadi ini adalah salah satu pembelajaran kita bahwa yang dulu kita membahas tentang kekuasaan Belanda. Saat ini kita akan membahas yang ini. Untuk kesepakatan kelas, kita buat kesepakatan di kelas ya. Yang pertama adalah kalian harus datang tepat waktu. Menghormati guru dan teman kelas kalau sedang berbicara atau mengemukakan pendapatnya. Setuju nggak? Setuju. Terus saling menghargai teman walaupun ada perbedaan dalam diskusi nanti.
Setuju nggak? Saling menghargai ya. Oke, membiasakan 4 kata baik yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Setuju nggak itu ada itu? Setuju. Lalu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah pembelajaran berbasis project atau yang sering disebut dengan PJBL. Nah, dengan membuat konten, nanti kita akan membuat sebuah konten sejarah di mana nanti kalian harus bekerja sama dengan kelompok. Kita sudah membentuk kelompok kan? Sudah, oke. Berarti nanti tinggal bagaimana kalian membuat sebuah konten video atau video konten sejarah, ya. Yang sederhana dulu kita bisa menggunakan aplikasi seperti Canva, kita bisa menggunakan aplikasi Capcut juga ya. Terus peserta didik menganalisis tentang kekuasaan Jepang di Indonesia dan dampak besar terhadap Indonesia secara mandiri, bernalar kritis, dan berkolaborasi secara kelompok. Jadi harus saling kerja sama. Saat ini saya mau bertanya sama kalian, mengapa sih kita harus mempelajari tentang sejarah kedatangan Jepang di Indonesia? Kalau kemarin kita membahas tentang Belanda, kenapa saat ini kita harus mempelajari tentang Jepang? Ada apa Jepang? Apa, Re? Karena Jepang pernah datang ke Indonesia untuk menjajah. Pernah menjajah di wilayah Indonesia. Oke, terus ada lagi nggak yang mau menjawab? Saya. Ya, apa? Karena Jepang meninggalkan kekuasaan di Indonesia sehingga merubah sistem pemerintahan di Indonesia. Contohnya seperti RT dan RW. Oh iya, RT sama RW itu adalah salah satu bentukan dari Jepang, ya. Kan kalau kita pelajari bahwa sistem pemerintahan Belanda itu sampai Gemeente atau kota madya, tapi di sistem desa itu sudah mulai dibentuk seperti rukun tetangga, rukun warga, dan yang lain-lainnya, seperti itu. Oke, berarti apakah ada hubungannya antara kekuasaan Jepang dulu sama kekuasaan Belanda? Pastinya ada. Nah, apa yang yang menyamakan antara kekuasaan Jepang sama Belanda itu adalah Jepang sama Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia. Contohnya adalah Indonesia ini adalah salah satu sumber daya alamnya itu sangat melimpah. Selain rempah-rempah, Indonesia juga memiliki sumber daya tambang seperti tambang minyak dan yang lain-lainnya. Itu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalau kita lihat dari sini, ini kan Jepang ya. Apa yang kalian ketahui tentang Jepang? Apa yang kamu ketahui tentang Jepang? 1. Kebersihan. 2. Ketertiban. 3. Budayaan. Kebudayaannya seperti apa? Saling menyapa. Saling menyapa, kebudayaannya ini yang membukukan ya. Ya, terus ada kekaisaran. Terus apa lagi? Adanya budaya samurai. Pasukan samurai. Apa sih biasanya pakai itu loh, apa? Penutup kepala, terus dia pakai samurai, apa namanya itu? Ninja, pinter. Tirani matahari terbit, artinya adalah Jepang datang ke wilayah Indonesia. Jadi Jepang itu menganggap bahwa mereka itu berasal dari Asia Timur. Mengenalkan bahwa mereka itu sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kita bahas adalah tentang kedatangan bala tentara Jepang sebagai saudara tua. Lanjut ke perkembangan pemerintahan organisasi masa pendudukan Jepang dan dilanjutkan dengan pengarahan dan penindasan versus perlawanan Jepang. Nah, ambisi Jepang rupanya tidak hanya terbatas pada keinginan untuk menjadi pemimpin Asia dengan membangun Asia Timur Raya, tetapi juga untuk selalu mencapai status yang sama dengan bangsa Eropa. Jadi bangsa Jepang itu sangat berambisius sekali ingin menjadi negara seperti di wilayah-wilayah Eropa yang lainnya. Karena mereka hampir sama, sistemnya adalah monarki. Nah, rajanya pada waktu itu ingin sekali Jepang berkembang menjadi sebuah negara yang maju. Nah, Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11
Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, wilayah Kalimantan. Nah, dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang sebab Indonesia berbagai hasil bumi, pertanian, pertambangan, dan lain-lainnya. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industri. Jadi kita sekarang sudah bisa melihat dampaknya Jepang ya, karena keinginannya seperti negara-negara maju di Eropa. Sekarang kita bisa melihat Jepang itu sebagai salah satu negara maju di wilayah Asia, ya kan? Nah, dia juga bisa memproduksi sesuatu industri-industri teknologi yang sudah sangat terkenal di Jepang. Apalagi kamu kalau setiap hari naik produksinya Jepang, apa? Motor. Oke, lanjut. Nah, pertempuran di Tarakan adalah peperangan yang terjadi antara Jepang dan Belanda yang berlangsung pada 11 sampai 12 Januari 1942, di mana Belanda dan Jepang berniat memperebutkan wilayah Tarakan karena ingin memiliki akses penuh terhadap ladang minyak yang ada di sana. Jadi di Tarakan itu terdapat sekali sumber daya minyak berbarel-barel. Barel itu bisa berapa liter, ribuan liter di wilayah Tarakan kalau di sana diambil minyaknya, ya. Nah, fase pertama yaitu adalah saya ingin mengumpulkan topik yang kita bahas di kelompok kalian nanti itu adalah membuat film atau video atau konten video sejarah tentang kependudukan Jepang di wilayah Indonesia. Nah, dari aktivitas-aktivitas itu dari awal kolonialisme Belanda boleh, atau dari awal masuknya Jepang juga boleh. Nah, berlangsung sekitar 3 tahun, ya. Jadi Jepang itu berlangsung selama 3 tahun di wilayah Indonesia, seperti itu ya. Datangnya Jepang Indonesia. Nah, saya punya pertanyaan ya, ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana Jepang dapat mengambil alih kekuasaan di wilayah Indonesia? Ada yang tahu? Ya, Tiffany? Jepang untuk menguasai Indonesia melakukan gerakan militer dengan menyerang dan menguasai terlebih dahulu daerah-daerah yang dianggap strategis dalam bidang ekonomi, seperti Kalimantan, dan kemudian daerah yang dianggap strategis dalam bidang pertahanan keamanan, seperti Sulawesi. Seperti Sulawesi, oke. Berarti jadi pengambilan alih kekuasaan Jepang itu karena itu tadi ya. Oke, yang pertanyaan kedua, ada yang bisa menjawab nggak? Bagaimana kekuasaan Jepang di Indonesia pada bidang pemerintahannya? Iya. Menggunakan sistem pemerintahan militer sehingga yang berkuasa adalah panglima tentara. Jadi yang berkuasa adalah panglima tentaranya Jepang. Oke. Ada lagi bagaimana sistem ekonomi Jepang di wilayah Indonesia? Ada nggak yang tahu? Ketika menduduki Indonesia, Jepang menerapkan sistem autarki. Sistem autarki adalah sistem perekonomian swasembada dan perdagangan terbatas yang dilakukan dalam satu negara. Oke, jadi ada perdagangan terbatas ya, Caya. Oke. Terus ada lagi, bagaimanakah sistem pengerahan Romusa di wilayah Indonesia? Ada yang bisa? Bagaimanakah pada waktu itu sistem pengerahan Romusa di wilayah Indonesia? Jadi banyak sekali anak-anak yang usianya produktif atau orang-orang dewasa yang usia produktif itu diambil tenaganya oleh bangsa Jepang, di mana pada waktu itu sebagai pekerja yang akan mendapatkan upah. Ternyata di saat mereka bekerja, mereka justru tidak mendapatkan upah. Oke, kita lanjut ke fase kedua. Di fase kedua ini kita akan merancang proyeknya apa, ya. Jadi nanti kamu pengennya proyeknya seperti apa? Konten video narasikah atau konten video yang seperti pembawa acara seperti itu? Kita kesepakatan di kelas. Pilih yang mana? Narasi aja ya. Oke, narasi. Oke, kita bentuk antara 5 sampai 6 orang. Oke, sudah ya, kemarin kita sudah bentuk. Oke,
secara kolaboratif nanti kita bersama-sama membicarakan tentang kegiatan apa saja. Oke, alat yang kita gunakan adalah laptop atau HP. Oke, aplikasi. Canva boleh. Terus apa lagi? Capcut boleh itu ya. Oke, terus apa lagi kita gunakan lagi pasti itu adalah materinya. Sudah siapkah materinya? Sudah ya, kemarin sudah cari ya. Oke. Terus kegiatan pendukungnya yang lainnya adalah waktunya ya, nanti ya kita atur nanti. Terus alat dan bahan yang dibutuhkan sudah bawa semuanya? Sudah, alhamdulillah. Oke. Oh, sudah. Baru kita membuat kerangkanya. Nanti apa saja yang dicari? Yang pertama pasti kekuasaan Jepang. Propagandanya Jepang, apa aja ya, itu nanti dicari. Terus sistem pemerintahannya, penjajahan di wilayah Jawa sama Palembang, itu nanti dicari ya. Oke, berarti ada beberapa. Terus, oke, kita butuh waktu berapa lama? 1 minggu? 1 minggu ya. Jadi fase ketiga ini adalah kita membuat, kita mengacu berapa waktu yang kita gunakan. Jadi jadwalnya nanti setiap kali pertemuan atau kamu bisa di fase keempat itu adalah pengerjakan proyek, nanti bisa berkonsultasi dengan saya. Terus timeline projectnya berarti hari ini adalah kita merancang. Besok kita sudah mengumpulkan data. Terus nanti pengerjaan pembuatan kontennya ya. Hari ke berapa itu? Ketiga, pembuatan konten. Hari keempat, penayangan konten. Baru yang terakhir adalah pengumpulan konten. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Belum? Ada hal-hal yang berhubungan dengan proyek yang belum kamu pahami atau alat-alat yang belum dimiliki? Tidak ya? Sudah bisa menggunakan Canva? Sudah bisa menggunakan Capcut? Sudah ya? Oke. Waktunya berarti sekitar 1 minggu. Kita membahas tentang fase keempat dan 5. Kemarin ke fase keempat di rumah sudah mulai menyicil? Sudah ya? Sudah mengumpulkan datanya? Sudah, berarti tinggal kita mengerjakan tugasnya, kontennya di sini. Tinggal pengeditan ya berarti ya. Oke, kita masuk ke fase keempat. Sudah siap peralatannya? Sudah. Oke, kita mulai mengerjakan tentang pengerjaan konten. Silahkan dikerjakan.
Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, kita lanjutkan untuk presentasi kelompok mana dulu yang sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Oke, kita lihat lagi ya hasil karyanya kelompok 2. Ekspansi Jepang di Asia Timur. Alasan Jepang melakukan ekspansi dan invasi ke Asia Timur Raya dilatar belakangi oleh berbagai motif, yaitu motif ekonomi, ideologi, serta kebijakan politik Jepang saat itu. Hal tersebut berkaitan satu sama lain dan dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan Amerika dan Inggris saat itu. Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang memasuki Indonesia pada masa Perang Dunia II. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda, yang saat itu merupakan koloni Belanda dan kini menjadi Indonesia. Pendudukan Jepang berlangsung hingga akhir Perang Dunia II pada tahun 1945. Masuknya Jepang ke Indonesia dimulai dengan serangan mereka terhadap Hindia Belanda pada bulan Januari tahun 1942 dan berakhir dengan kekalahan Jepang dan penyerahan mereka kepada sekutu pada bulan Agustus tahun 1945. Selama pendudukan Jepang, Indonesia mengalami perubahan besar dalam politik, sosial, dan ekonomi. Propaganda Jepang. Jepang melancarkan berbagai bujuk rayu kepada bangsa Indonesia agar mau menerima dan membantu mereka dalam perang. Berbagai propaganda dilancarkan melalui media surat kabar, majalah, poster, sandiwara, film, siaran radio, hingga pengeras suara yang dipasang di desa-desa. Jepang berusaha menunjukkan dirinya sebagai saudara tua, yang membantu membebaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman Belanda.
Selain itu, Jepang juga melancarkan propaganda dengan menyebut dirinya sebagai cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Saat sudah semakin terdesak dalam perang, Jepang juga menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia agar bangsa kita mau terus membantu. Reaksi rakyat Indonesia saat kedatangan Jepang. Reaksi rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang pada masa Perang Dunia II bervariasi. Ada yang menyambut harapan kemerdekaan dari penjajahan Jepang, sementara yang lain merasa skeptis dan kecewa terhadap janji-janji yang tidak dipenuhi oleh Jepang. Beberapa melihat Jepang sebagai sekutu dalam perjuangan melawan penjajahan Barat, namun ada juga ketidakpuasan terhadap konsekuensi pendudukan baru tersebut. Peristiwa Romusha. Peristiwa Romusha adalah pengalihan tenaga kerja paksa oleh Jepang pada masa pendudukan mereka di Indonesia selama Perang Dunia II. Romusha adalah istilah Jepang yang merujuk pada pekerja paksa yang dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang berat, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur Jepang seperti pembangunan jalan, rel kereta api, dan bandara. Itu tadi merupakan hasil presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya? Oke, tak deket dulu. Oke, Apa propaganda Jepang? Propaganda Jepang seperti gerakan 3A. ada lagi pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lain? Udah ada? Oke, kita kasih aplaus dulu untuk karyanya kelompok 2. Terakhir, kelompoknya Cilia, silahkan maju. Kami dari kelompok 3. Saya Desa Rosalia. Saya Ciliana Faradit. Ini Mempertunjukkan video. video kita. Selamat. Sama-sama. Latar belakang masuknya Jepang, awal kedatangan Jepang ke Indonesia berawal dari keinginan mereka untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditunjukkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada 8 Desember tahun 1941. Jepang bertujuan untuk menaklukkan Asia Pasifik. Propaganda Jepang. Salah satu propaganda yang dilakukan oleh Jepang adalah membentuk gerakan 3E, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Reaksi masyarakat Indonesia. Awal kedatangan Jepang, rakyat Indonesia sempat sambut gembira karena ini pindah tangan penjajahan atas Indonesia dari Belanda kepada Jepang disepakati melalui perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan kekuasaan ini, Jepang mampu menarik hati rakyat Indonesia, bahkan rakyat pun sempat menyambut gembira. Ekspansi Jepang. Di Jepang menginvasi wilayah Asia Pasifik adalah untuk menguasai negara-negara Asia Pasifik. Dengan begitu, Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik dapat memperoleh cadangan logistik dan menguasai daerah penghasil bahan mentah bagi industri perang seperti minyak bumi. Romusha adalah warga negara Indonesia yang dipaksa oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk bekerja secara paksa dalam proyek infrastruktur seperti membangun jalan, pelabuhan, landasan pacu, dan proyek konstruksi lainnya. Penjajahan Jepang di Palembang. Palembang adalah wilayah pendudukan Jepang pada tahun 1942. Alasan didudukinya kota Palembang karena kota ini merupakan salah satu daerah penghasil minyak di Sumatera dan digunakan untuk menyuplai kebutuhan perang Jepang melawan sekutu. Walaupun tidak lama, Jepang banyak mendirikan instalasi militer. Penjajahan Jepang di Jawa. Tambahkan Jepang tertarik menguasai Jawa Barat karena secara politik Jawa Barat sebagai pusat pemerintahan, Jawa Barat juga sebagai pusat pertahanan militer Jepang di Kepulauan Indonesia. Sedikit teks isi. Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang diterapkan Jepang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1, tanggal 7 Maret tahun 1942. Berdasarkan ketentuan tersebut, Jepang menerapkan sistem birokrasi otoriter. Hal ini tercermin dalam struktur pemerintahan tunggal tanpa adanya kontrol dari perwakilan rakyat. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia.
adalah eksploitasi sumber daya manusia. Hal ini guna membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas? Cukup. Oke. Waalaikumsalam. Oke, apakah dari ketiga konten tersebut kita kita masuk ke fase evaluasi. Kita lakukan refleksi. Apa yang kalian pahami dari ketiga konten yang sudah ada dari teman-teman kamu? Tentang? Satu? Yang keras. Tentang? Penjajahan. Oleh siapa? Jepang. Terus yang kedua? Dampaknya. Tahu nggak dampaknya bagi Indonesia pada waktu sistem pemerintahan Jepang masuk ke wilayah Indonesia itu apa aja? Berdampak ekonomi, seperti apa contohnya? Jepang memanfaatkan ekonomi Indonesia untuk mendukung perang mereka, mengendalikan produksi SDA, yaitu minyak dan karet untuk kepentingan militer. Oke, berarti adanya pemanfaatan karet, tambang, dan yang lainnya. Ada lagi yang lainnya? Selain ekonomi? Tadi apa? Sistem pemerintahan. Kayak apa tadi? Pembuatan RT sama RW. Oke. Dari penyelesaian ketiganya, pasti kontennya itu sudah sangat menarik sekali. Menarik nggak menurut kalian? Menarik. Apa yang membuat kalian menarik? Animasinya, terus lagunya, terus isinya, materinya. Apakah kalian bisa belajar menggunakan konten-konten yang disiapkan oleh teman kalian? Bisa. Oke. Belum. Oke, kalau sudah berarti kita waktunya untuk refleksi. Refleksinya nanti Bu Devri akan kirimkan Google Form-nya. Nanti kalian bisa kerjakan Google Form-nya yang ada di grup kelas kalian nanti ya. Oke, nanti saya akan baca di situ. Oke. Untuk sekian dulu dari pertemuan ini. Apakah ada yang mau bertanya yang kurang jelas tentang kependudukan Jepang? Belum. Sudah jelas ya. Oke. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang organisasi-organisasi bentukan Jepang ya. Oke, untuk itu untuk kegiatannya nanti kan refleksinya sudah saya kirimkan di grup ya. Terus evaluasinya juga nanti saya kirimkan di grup. Silakan nanti dikerjakan ya di rumah boleh. Karena waktu kita juga sudah sore sekali, udah waktunya pulang kan ya? Ya. Oke. Cukup sekian dari pelajaran hari ini. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ayo, Re. Amin. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.